Hari Pahlawan? Ayo tebak, kira-kira jatuh pada tanggal berapakah Hari Pahlawan itu? Dan kenapa sih kok pada tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari Pahlawan? Kira-kira kota manakah yang dijadikan sebagai kota pahlawan? Ya, betul sekali. Nah, jadi Surabaya itu dijadikan sebagai kota pahlawan di Indonesia. Tentunya penobatan Surabaya sebagai kota pahlawan itu bukan sembarang alasan. Di Surabaya itu pernah terjadi pertempuran yang sangat besar, di mana pertempuran ini mengakibatkan gugurnya para pahlawan-pahlawan. Jadi jumlah pahlawan yang gugur itu kurang lebih ada 6.000 orang. Nah, jadi pertempuran di Surabaya ini merupakan sebuah rangkaian kejadian yang dimulai sejak datangnya kembali sekutu ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Kita pada saat itu sudah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, tetapi negara barat khususnya Belanda itu lagi-lagi ingin menguasai kembali bangsa Indonesia. Otomatis rakyat kita kan tidak ingin menerimanya begitu saja. Kita pasti tetap berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih dengan susah payah. Jadi itu adalah serangkaian peristiwa yang terjadi sebelum meletusnya pertempuran itu, diawali oleh datangnya kembali bangsa barat ke Indonesia. Jadi pada tanggal 30 Oktober 1945 ini terjadi pertempuran yang sangat hebat di Gedung Internasio yang ada di Jembatan Merah, di mana pertempuran ini menyebabkan salah satu jenderal besar yaitu Jenderal Malabi meninggal dunia. Akibat dari meninggalnya Jenderal Malabi, di sini Inggris memberikan ultimatum bagi bangsa Indonesia untuk menyerah kepada sekutu. Namun, apakah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? Apakah bangsa Indonesia menerima dengan lapang dada bahwa kita menyerah? Tentu tidak. Indonesia tetap melakukan perlawanan. Tetapi apa? Di sini secara resmi rakyat Surabaya itu menolak ultimatum yang diberikan oleh Inggris melalui Gubernur Suryo. Rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut. Akibatnya apa? Yaitu pada tanggal 10 November pagi, di mana pasukan Inggris itu melakukan penyerbuan secara besar-besaran ke kota Surabaya. Pertempuran ini dilakukan itu baik melalui laut, udara, bahkan darat. Jadi pasukan Inggris itu menyerbu seluruh kota Surabaya itu melalui berbagai macam penjuru. Apakah rakyat Surabaya takut dengan gempuran sekutu? Tentu tidak. Jadi rakyat Surabaya itu tetap melakukan perlawanan dalam berbagai macam bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya. Ada seorang tokoh yang cukup terkenal dari Surabaya yaitu Bung Tomo, di mana Bung Tomo ini memimpin rakyat dengan berpidato dan membangkitkan semangat para masyarakat rakyat Surabaya itu melalui radio, sehingga pertempuran ini terjadi kurang lebih selama 3 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera,
pasukan-pasukan mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki setarik yang putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Kemudian kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Dan akibatnya, di mana pertempuran ini menewaskan kurang lebih 6.000 rakyat Surabaya. Jadi tidak heran kalau pada tanggal 10 November itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan, karena pada tanggal tersebut telah terjadi pertempuran secara besar-besaran. Jadi itu merupakan alasan mengapa tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan.